Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Arfasya Raja Yusuf. Saya Octavia Uliama Fajar. Saya Adiska Indri Ramadhani. Saya Elsa Dwi Febrianti. Kami akan menjelaskan tentang sifat istimewa bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Langsung saja kita simak, inilah videonya. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama sinar istimewa pemantulan cahaya pada cermin, yang kedua sinar bayangan pada cermin, yang ketiga rumus-rumus, yang keempat aturan pada cermin, yang kelima adalah penerapan cermin pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sinar istimewa pemantulan cahaya di cermin datar. 1. Sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut yang datang. 2. Sinar yang datang tegak lurus pada cermin akan dipantulkan tegak lurus oleh cermin. Yang kedua yaitu sinar istimewa cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Yang ketiga yaitu sifat istimewa cermin cembung. 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Kemudian masuk pada sifat bayangan cermin, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk yang pertama yaitu pada cermin datar, memiliki bagian pemantul berbentuk datar, di mana sifat bayangannya yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Sehingga, dimanapun letak ruang objeknya, maka hasil bayangannya akan tetap sama, yaitu sama besar, dan jarak objek dan bayangannya terhadap cerminnya yaitu sama. Yang kedua yaitu ada cermin cekung, yaitu pada ruang 1, sifat bayangannya yaitu tegak, semu, dan diperbesar. Pada ruang 2, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian pada ruang ketiga, yaitu sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang terakhir yaitu ada cermin cembung. Pada cermin cembung, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil, di mana pada ruang 1, 2, dan 3, bayangan yang nampak akan semakin kecil. Lalu terdapat perbesaran bayangan pada cermin datar yang dirumuskan dengan M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S sama dengan 1, dengan M merupakan perbesaran bayangan, H aksen merupakan tinggi bayangan, H merupakan tinggi benda, S merupakan jarak benda ke cermin, dan S aksen merupakan jarak bayangan ke cermin. Lalu terdapat aturan-aturan pada cermin datar. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan yang dihasilkan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Lalu untuk perbesaran bayangan atau M untuk cermin cekung, rumusnya adalah M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Untuk M sama dengan perbesaran bayangan, H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan S adalah jarak benda. Selanjutnya terdapat aturan-aturan pada cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung merupakan cermin konvergen atau pengumpul cahaya, yaitu fokusnya selalu bernilai positif, dan jika cermin cekung diletakkan sangat dekat dengan benda, akan diperoleh bayangan yang diperbesar dan maya. Yang kedua, apabila jarak antara benda dan cermin diperbesar, maka ukuran bayangan berkurang dan bayangan nyata. Yang ketiga, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bisa besar atau kecil, atau bisa nyata atau maya.
Untuk rumus hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan dengan jarak fokus pada cermin cembung adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan keterangan S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, dan R adalah jari-jari cermin. Lalu terdapat aturan-aturan pada cermin cembung. Yang pertama, titik fokus cermin cembung ada di belakang cermin, jadi sifatnya maya dan bernilai negatif. Yang kedua, S bernilai positif kalau bendanya nyata dan berada di depan cermin. Yang ketiga, S aksen bernilai positif kalau sifatnya nyata. Namun, S aksen bernilai negatif kalau bersifat maya. Pada cermin cembung berlaku S aksen bernilai. Penerapan cermin pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar digunakan dalam pembuatan periskop. Salah satu manfaat cermin datar adalah dalam sebagai komponen periskop. Periskop digunakan untuk menerawang objek di atas permukaan laut, kapal selam, dan melihat ke depan pada kendaraan tempur yang berlapis baja. Pada prinsipnya, periskop membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua permukaan cermin datar, di mana cermin tersebut dipasang sejajar dan berposisi miring. Yang kedua yaitu penerapan cermin cekung. Cermin cekung digunakan pada lampu senter atau lampu sorot. Pada senter, cermin cekung digunakan untuk menyejajarkan berkasa cahaya yang berasal dari lampu. Kegunaan ini juga ditemukan pada proyektor film. Cermin cekung juga digunakan pada lampu sorot mobil agar sinar yang dihasilkan sejajar. Dan yang terakhir yaitu penerapan cermin cembung. Cermin cembung digunakan pada kaca spion. Kaca spion menggunakan cermin cembung. Mengapa kaca spion menggunakan cermin cembung? Karena kaca spion menggunakan cermin cembung karena sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.